Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab zakat dan pengelolaannya ya. Jadi gini, intinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan harta kepada hamba-hambanya, maka Allah juga punya aturan. Nah, di antara aturannya itu harta-harta yang mencapai nisab itu Allah bikin aturan, ada sebagian kecilnya harta yang Allah titipkan kepada kita itu ternyata menjadi hak orang lain ya, bukan hak kita. Jadi kalau mau harta kita diberkahi oleh Allah, maka yang kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu kita tunaikan ya. Tentunya itu ada aturannya seperti nisab dan haulnya. Nah, selanjutnya ya, pengertian zakat. Zakat itu bisa bermakna berkembang, berkah, atau mensucikan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, zakat itu adalah istilah fikih ya, kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk mustahik. Tentunya harta-harta ini juga yang sudah ditetapkan oleh syariat ya, yang diwajib dizakati. Ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ada aturan-aturan tertentunya seperti nisab dan haul. Kemudian kadar berapa persen yang harus ditunaikan dan ditunaikannya kepada mustahik, yang berhak menerima siapa juga sudah ditentukan oleh syariat. Nah, nanti secara umum zakat itu dibagi menjadi dua ya, zakatun nafas dan zakatul mal. Kalau zakatun nafas itu biasa dikenal di tengah masyarakat namanya zakatul fitri. Itu bahasa fikih. Kalau di tengah masyarakat biasanya disebut zakat fitrah. Kenapa disebut zakatul fitri? Karena ditunaikannya itu dekat-dekat Idul Fitri. Walaupun di beberapa riwayat disebut juga zakatul Ramadan. Ya. Karena ditunaikannya di bulan Ramadan ya. Nah, nanti zakatul mal insya Allah lebih rinci lagi kita jelaskan lagi insya Allah. Kita bahas sedikit zakatul fitrah dulu ya, zakatul fitri atau zakat fitrah dulu ya. Jadi zakatul fitri itu hikmahnya ada dua. Yang pertama untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan keji ya. Karena Nabi bersabda, zakatul fitri itu tuhratul lis-shaimi minal laghwi warrafas. Hikmah yang kedua, untuk memberi makan orang-orang miskin, wa tu'matal lil masakin. Nah, di sini nanti pendapat yang kuat, zakatul fitri itu harus ditunaikan dengan menggunakan makanan pokok ya, jangan menggunakan uang. Nanti boleh dicek ya anak-anak, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, sama Imam Ahmad, ini 3 imam berpendapat tidak sah zakatul fitri ditunaikan kecuali dengan makanan pokok. Yang berpendapat zakatul fitri boleh ditunaikan dengan uang ya, itu hanya Abu Hanifah dan beberapa ulama saja. Jadi pendapat yang rajih, zakatul fitri itu ditunaikan dengan makanan pokok. Kenapa? Secara logika, kalau ditunaikan dengan uang, itu belum tentu nanti uangnya dibelikan makanan ya atau makanan pokok. Misalnya nih kita bayar zakatul fitri ke orang miskin seharga 3 kilogram beras ya.
dikali 5 misalnya. 1 kilo aja 15.000 misalnya. Kali 3 kilo berarti 45. 45 kali 5. Tuh, udah berapa tuh? 45 kali 5. Hah? 225 ya. 225.000 itu bisa jadi nggak dibeliin beras nanti sama orang miskin tersebut. Bisa dibeliin baju mungkin, dibelikan petasan bisa aja, dibelikan rokok atau yang lain gitu. Ala kulli hal, nanti bisa dilihat lagi pendapat yang kuat zakatul fitri itu ditunaikan dengan makanan pokok. Dan waktu penunaiannya kapan? Ada yang bilang dari awal Ramadan boleh ya. Tapi yang paling yang paling selamat adalah kita bayar zakatul fitrinya deket-deket Idul Fitri. Ya, bagusnya lagi nanti malam takbiran. Dan waktu wajibnya ditunaikan itu adalah sebelum sholat Id. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka bukan dihitung zakatul fitri, tapi dihitung sedekah biasa. Ya, nanti yang paling selamat kadar zakatul fitri itu satu orang kewajiban bayarnya adalah 3 kg beras. Walaupun ada yang membolehkan atau mensahkan bayar menunaikan zakatul fitri di Indonesia ini 2,5 gram beras ya. Tapi yang berhati-hati, satu jiwa itu kewajibannya menunaikan zakatul fitri berapa? 3 kg beras. Nah, khusus zakatul fitri ini yang berhak menerima ya, mustahiknya hanyalah orang fakir atau miskin. Ya, bukan 8 asnaf ya. Kalau yang 8 asnaf itu khusus untuk zakatul mal, nanti kita jelaskan berikutnya insyaallah. Nah, kita lanjut zakatul mal ya. Nanti dijelaskan lebih rincinya. Zakatul mal itu ada yang hartanya itu kalau di zaman Nabi berlaku alat tukar dinar dan dirham. Dinar itu yang terbuat dari emas, dirham dari perak. Nanti kita ajarin deh insyaallah bagaimana kalau uang kartal ya atau kuartal yang uang berlaku sekarang ini seperti rupiah, real, dolar dan seterusnya. Nanti ada juga zakat hewan ternak, zakat tumbuhan, zakat rikas, nanti kita jelaskan insyaallah secara rinci. Saya bahas sedikit tentang zakatul mal yang pertama ya, yaitu emas dan perak. Nah, kalau di buku paket yang anak-anak pegang itu di kadar nisab emas di situ ada berapa? Coba dibuka. 93,5 gram ya. Ya. Tapi kalau kita mengacu ke kitab-kitab fikih klasik itu kita temukan nisab emas itu 85 gram. Dari mana dapatnya? Di hadis itu nisabnya emas adalah 20 dinar. Ya. 20 dinar. Nah, 1 dinar itu koin emas beratnya 4,25 gram emas murni. Nah, tinggal dikalikan aja. 4,25 gram kali 20. Nanti dapat hasilnya berapa? 85 gram emas. Nah, nanti kalau anak-anak mau mengkonversikan rupiah kita ke dinar atau ke emas, ya tinggal dihitung. Kira-kira sekarang emas kan harganya berapa? 1.900.000 ya atau 2 juta kali 85 gram. Kali aja. 2 juta kali 85 berapa? 170. Berarti kalau konversinya ke emas ya, kalau kita punya uang 170 juta, kemudian uang itu bertahan sampai 1 tahun, nggak berkurang sama sekali ya, atau gampangnya 200 juta deh.
200 juta itu kan udah mencapai nisab ya. Nah, misalnya anak-anak punya uang ya, salah seorang di antara kalian 200 juta. 200 juta ini bertahan sampai 1 tahun. Maka dia punya kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari 200 juta. Berapa? 5 juta, bukan? Bener nggak? Iya, kan. Jadi 200 juta itu Allah takdirkan, Allah bikin ketetapan. Ternyata kalau 200 juta bertahan sampai 1 tahun, itu enggak murni 200 juta punya kita bersih, enggak. Yang 5 juta itu bukan punya kita, itu haknya orang yang berhak mendapat zakat. Ya. Yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, nanti insya Allah kita terangkan. Gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya setiap uang itu mencapai nisab, kalau sekarang kira-kira 170 juta ya, yang 2,5%-nya wajib dikeluarkan, ya ditunaikan kepada 8 asnaf tadi, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dikiaskan ke dirham, ya, di situ berapa? 624 gram ya. Nah, kalau kita kembali ke kitab klasik itu kadarnya itu 595 gram. Saya pernah hitung-hitung perak itu kalau nggak salah kan 1 gramnya 10 ribuan ya. Nah, kalau kita konversikan dari rupiah ke dirham atau perak, ternyata 10 juta atau 15 juta itu udah kena nisab. Dan kita udah ada kewajiban ngeluarin zakat 2,5%. Nah, jadi intinya gini kesimpulannya. Kalau mau ngambil mayoritas pendapat ulama, rupiah itu dikonversikan ke dinar, berarti 170 juta baru kena nisab. Tapi kalau ngambil pendapat yang hati-hati, rupiah dikonversikan ke dinar, dikiaskan ke dinar. Berarti 10 juta atau 15 juta sudah kena zakat. Kalau 10 juta berarti zakatnya berapa? 250.000 ya, gitu ya. Ngerti ya insya Allah ya. Nah, secara umum zakatul mal itu ya, secara umum yang jelas dalilnya dijelaskan di Al-Quran dan hadis itu, yang pertama harta secara umum yaitu uang ya. Kalau zaman Nabi itu dinar dirham. Kalau kita ya termasuk uang itu yang berlaku di Indonesia ya, rupiah berarti. Kemudian ada zakat ternak. Zakat ternak itu kalau kembali ke hadis ya yang dibicarakan itu unta, kemudian sapi, nanti kerbau bisa dikiaskan dengan sapi, kemudian kambing atau domba. Nah, nanti insya Allah rinciannya kita jelaskan. Nanti bisa dilihat di tabelnya ya, insya Allah. Kemudian ada lagi zakat tumbuhan. Tumbuhan ini biasanya ulama itu memasukkannya biji-bijian ya, seperti gandum, kurma, ya, termasuk beras juga. Nanti ada hitungan nisabnya. Ya kira-kira 750 kg ya. Jadi kalau panen nyampe hasil panennya 750 kg, nanti dikenakan kewajiban zakat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, yang tadi saya terangkan ya, yang zakat harta uang tadi sama zakat ternak itu ada nisab dan haulnya ya. Haul itu berarti dia bertahan selama 1 tahun, baru nanti kewajiban bayar zakat. Nah, misalnya contoh nih, sekarang zakatnya unta. Ya, zakatnya unta itu kalau teman-teman punya unta 5 ekor unta, nah 5 ekor unta itu bertahan sampai 1 tahun, nggak berkurang sama sekali, maka teman-teman punya kewajiban zakatnya itu 1 ekor kambing usia 2 tahun, ya, atau 1 ekor domba usia 1 tahun, kewajiban zakatnya.
Nah, kalau teman-teman punya untanya 10 ekor unta, untanya itu bertahan selama 1 tahun, nggak berkurang sama sekali ya. Ya, itu kewajiban zakatnya berapa? 2 ekor kambing yang usianya 2 tahun. Atau 2 ekor domba yang usianya 1 tahun. Kalau untanya 10 ekor bertahan sampai 1 tahun. Di bawah 10 ekor misalnya ya, 5 sampai 9 berarti hitungannya kena zakat yang pertama tadi, yaitu 1 ekor kambing berusia 2 tahun atau 1 ekor domba berusia 1 tahun. Tapi kalau sampai 10 ekor unta, maka kewajiban zakatnya berapa tadi? 2 ekor kambing usia 2 tahun atau 2 ekor domba usia 1 tahun. Nah, nanti lebih rincinya lagi ya, teman-teman bisa dilihat di tabelnya ya. Sudah ada di buku paket itu, coba dilihat, diperhatikan, dilihat tabelnya, kemudian dibaca keterangannya juga. Nanti kalau belum ngerti juga bisa tanya ke Bapak, oke? Nah, sekarang sedikit ngebahas zakat sapi atau kerbau ya. Secara umum, kewajiban zakat sapi atau kerbau itu kalau teman-teman punya sapi mencapai jumlahnya 30 ekor sapi. Nah, sapi ini udah mencapai 30 ekor sapi, kemudian bertahan sampai 1 tahun ya. Maka kewajiban zakatnya adalah teman-teman wajib mengeluarkan 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Nanti kalau sapinya bertambah, misalnya ada 40 ekor sapi ya, kemudian 40 ekor sapi ini sampai setahun tuh nggak berkurang. Maka kewajiban zakatnya teman-teman mengeluarkan 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Ini secara umum ya. Nanti bisa dibaca lagi materinya, dipelajari tabelnya. Kalau nggak ngerti bisa tanya sama Bapak. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang zakat kambing ya. Kalau kambing itu, teman-teman punya kambing 40 ekor kambing misalnya ya. Kemudian dalam 1 tahun itu nggak berkurang sama sekali. Zakatnya itu 1 ekor kambing berusia 2 tahun. Atau 1 ekor domba berusia 1 tahun. Sampai berapa? 40 sampai 120 ekor. Kewajiban zakatnya berapa? 1 ekor kambing usia 2 tahun. Atau 1 ekor domba usia 1 tahun. Tapi kalau sudah nambah, misalnya berapa tadi? 121 ekor kambing. Sampai 200. Ya, coba catat ya. Dari jumlah kambing 121 sampai 200 ekor kambing, maka kewajiban zakatnya adalah 2 ekor kambing usia 2 tahun atau 2 ekor domba usia 1 tahun. Nah, kalau kambingnya itu jumlahnya 201, nah ini nih, 201 ekor ya, maka kewajibannya zakatnya berapa? 3 ekor kambing usia 2 tahun atau 3 ekor domba usia 1 tahun. Nah, nanti kalau sudah jumlahnya 400 ekor kambing ya, itu kewajibannya itu 4 ekor kambing sampai 4 ekor kambing usia 2 tahun atau 4 ekor domba usia 1 tahun. Nanti gimana kalau 400, 500, 600 ekor kambing? Maka setiap 100 ekor dikenakan kewajiban zakat 1 ekor kambing ya, setiap 100-nya. Nanti kalau 500 ya berarti kewajiban zakatnya 5 ekor kambing. Kalau 600 ya 6 ekor kambing. Ini haulnya 1 tahun ya. Dan kewajiban zakat tersebut dikenakan atau diwajibkan kalau hewan-hewan tadi digembalakan di padang rumput liar ya, padang rumput luas gratis gitu loh, dilepas, bahasa kitanya apa, dikepar lah gitu. Tapi kalau
unta, sapi, kerbau, kambing, domba tadi teman-teman meliharanya di kandang, terus keluar biaya buat pakan ya, ngupain orang ngarit atau beli pakannya lah, dedeknya segala macam, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Wallahu alam. Coba nanti dilihat lagi di kitabnya ya. Yang berikutnya zakat tumbuhan. Nah, di sini ada aturannya ya. Zakat tumbuhan itu nggak pakai haul dia ditunaikannya setiap panen. Kemudian nisabnya itu 750 kilogram ya, apa 7,5 kuintal. Nah, ini dikenakannya bisa buah-buahan, bisa biji-bijian seperti kurma gitu ya, beras, gandum ya. Kalau panennya mencapai 750 kilo, maka dia sudah kena kewajiban zakat. Nah, kadar zakatnya berapa? Gini, ada 3 macam ya. Kalau murni disirami dari air hujan, maka kewajiban zakatnya 10%. Jadi kalau panennya 750 kg, kewajiban zakatnya berapa? 75 kilo. Tapi kalau murni kita mengusahakan ya, ngairinnya itu keluar biaya ya, kayak dari irigasi atau gimana lah. Pokoknya keluar biaya sendiri, murni ya, maka kewajiban zakatnya hanya 5% dari hasil panen. Tadi nisabnya berapa? 750 kg. Tapi kalau campur ya, setengah diairi hujan, setengah usaha kita ya, keluar biaya pengairannya. Kemudian ketika panen mencapai nisab, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 7,5% gitu. Paham ya? Oh iya, tambah lagi zakat rikaz. Ini yang terakhir nih, nanti setelah itu Bapak jelasin tentang ininya, mustahiknya ya. Zakat rikaz itu kalau kita menemukan barang temuan, contohnya kita mau bangun rumah, pas gali pondasi, nemu emas 500 gram misalnya ya, setengah kilo berarti ya. Nah itu hak kita itu, tapi ada kewajiban dikeluarkan zakatnya berapa? 1/5 atau 20%. Kalau kita nemu emasnya 500 gram, berarti dikeluarkan zakatnya berapa? 100 gram. Wallah alam. Nanti kita bahas tentang mustahik. Yang terakhir Bapak ingin jelaskan ya, tentang mustahik. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Coba kita hafal. Fakir, miskin, kemudian gharim, riqab. Gharim itu apa? Orang yang punya hutang atau orang yang menanggung hutang orang lain. Riqab itu untuk keperluan memerdekakan budak. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil siapa? Orang yang safar kehabisan bekal. Kemudian fi sabilillah. Fi sabilillah ini untuk berjuang di jalan Allah, termasuk perang kaum muslimin lawan orang kafir. Kemudian termasuk juga orang-orang yang membela agama Allah ya, seperti para ulama, para ustadz, penuntut ilmu, anak pondok ya. Kemudian siapa lagi? Mu'allaf. Mu'allaf ini ada 2 kategori. Ada orang yang sudah masuk Islam, dia baru mu'allaf, perlu dibantu sama kita ya, biar hatinya lunak. Ada orang kafir yang diharapkan keislamannya. Kalau dia masuk Islam, masalahnya besar gitu, itu boleh menerima zakat. Yang terakhir apa? Amil, orang yang mengurusi urusan zakat yang ditunjuk oleh negara ya, secara legal atau resmi. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi di buku paket yang ada itu ya, dibuka bab zakatnya. Dipahami, kalau nggak paham boleh nanya di kelas ini. Nanti kita bahas bareng-bareng diskusi ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.